Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Alexander Erwin Santoso MSF yang biasa kita sapa dengan Romo Erwin. Halo Romo, apa kabarnya hari ini Romo? Halo, apa kabar Anda semua? Saya baik-baik dan saat ini saya bergembira karena kita bisa berjumpa lagi di masa Advent yang bagi kita semua di Jakarta menjadi masa bulan keluarga juga. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Erwin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada masa Advent ini kami berterima kasih sebab banyak kabar gembira kami dengar. Kami bergembira karena kami punya Bunda seperti Maria yang dikandung tanpa noda. Ia yang Engkau beri rahmat, kabar gembira. Ia juga yang menyampaikan imannya dalam seluruh kehidupannya bagi kami, supaya kami teladani. Semoga pada masa yang baik ini, kami lebih mengenal dan belajar lagi kebijaksanaan dan iman yang tekun seperti yang Ia miliki, supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kejadian, bab 3 ayat 9 sampai 15 dilanjutkan dengan ayat 20. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan,
karya agungmu, karya keselamatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan kedua hari ini. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 3 sampai 6, dilanjutkan ayat 11 sampai 12. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya oleh pengantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 1 ayat 26 sampai 38. Haleluya, 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 haleluya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi,
dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudari, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Erwin, kabar sukacita atau inspirasi apa yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Baik. Para saudara-saudari, Bapak Ibu, dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada bacaan yang pertama kita mendengar bacaan yang sudah sering kita dengar mengenai kisah kejadian Adam dan Hawa. Kata Adam sebetulnya bermakna manusia. Jadi kalau kita menyebut Adam, itu sebetulnya bukan nama, tetapi itu sebutan bahwa dia adalah manusia. Demikian juga kata Hawa. Kata Hawa juga bukan nama, tetapi itu sebutan karena sebutan sebagai ibu bagi seluruh umat manusia. Jadi Adam dan Hawa mempunyai makna manusia dan juga ibu yang menjadi ibu dari semua manusia. Nah, kalau kita mendengar bacaan pertama, bacaan ini bernuansa negatif. Bacaan ini bernuansa awal dari segala dosa yang dibuat oleh manusia. Karena manusia ingin tahu, maka manusia makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Sesuatu yang dilarang itu biasanya memang menyenangkan dan menantang orang untuk melanggarnya ya. Jadi pelanggaran yang kita buat sementara ini yang kita sebut sebagai dosa itu sebetulnya sudah dilakukan sejak manusia diciptakan menurut kitab suci. Adam telah melakukannya karena terbujuk oleh Hawa. Dan Hawa melakukannya juga karena terbujuk oleh ular. Sampai hari ini ular masih menjadi binatang yang paling ditakuti. Karena datangnya tidak jelas dan tidak tampak serta tidak terdengar, tetapi mematikan. Itulah yang menjadi simbol mengapa ular dijadikan simbol awal dari suatu kejahatan dan kelicikan. Kita juga melihat bahwa ular ini sampai hari ini sangat berbahaya. Nah, kalau kita melihat peristiwa ini, maka kita melihat kejadian awal dari dosa semua manusia itu diawali dari dosa manusia perempuan, yaitu seorang Hawa atau ibu dari semua kita. Memang nuansanya jadi jelek ya, bahwa dosa diawali dengan dosa Hawa. Tetapi kisah ini tidak mengatakan bahwa semua perempuan itu menjadi sumber segala dosa. Tetapi khusus untuk Hawa yang nanti akan dipertentangkan atau dibandingkan dengan kehadiran Maria yang menjadi sumber segala rahmat, begitu ya. Nah, mari kita teliti dulu apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian ini. Orang-orang yang menjadi sumber dari dosa itu ternyata tidak dengan demikian menerima kesalahannya. Mereka saling menyalahkan. Mula-mula Tuhan bertanya kepada Adam. Kenapa bertanya kepada Adam? Karena dia manusia pertama, karena dia pemimpin, karena dia orang yang paling bertanggung jawab dalam sebuah keluarga. Maka Adam atau manusia itu ditanya, "Kenapa kamu makan buah itu?" Tapi dia menjawab dengan nada penuh dengan pembelaan diri, "Ya karena perempuan yang kau tempatkan di sampingku inilah yang mengajari aku dan merayuku supaya aku makan." Lalu yang kedua ditanya kepada perempuan itu, "Kenapa kamu melakukannya? Bukan aku tetapi ular." Sehingga peristiwa pembelaan-pembelaan diri ini membuat mereka berdua tidak sadar bahwa kelemahan mereka yang mudah terbujuk itu yang membuat mereka bisa berdosa. Tidak sangat diperhatikan mengapa ular melakukannya. Tetapi kita perlu memperhatikan mengapa kita sampai menerima
tantangan, dan juga bahkan percobaan atau godaan itu. Seringkali kita juga begitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melakukan perbuatan yang salah, melakukan dosa, tetapi kita menyalahkan orang lain juga. Padahal sebetulnya dalam setiap dosa yang diperbuat, bukan penyebab saja yang membuat kita itu bermasalah, tetapi terutama adalah tanggapan kita. Ketika kita menjawab mau, maka dosa bisa terjadi. Ketika kita bilang iya dan setuju, maka dosa bisa terjadi. Suatu perselingkuhan misalnya, tidak pernah perselingkuhan itu berasal dari satu orang. Perselingkuhan selalu berasal dari kedua belah pihak yang menyetujui atau kedua belah pihak yang memang akhirnya setuju melakukan perbuatan jahat dan akhirnya perbuatan itu terjadi. Yang terbaik buat kita adalah sebagai manusia menyadari titik lemah kita. Titik lemah kita di mana? Digoda. Maka kita harus berusaha supaya kita mengenali apa sih yang paling sering membuat kita menjadi tergoda. Contoh, sambil bermain-main ya, sedikit bercanda. Para ibu sering tergoda matanya, melihat barang-barang yang bagus, ketika belanja, tadinya mau window shopping, atau hanya lihat-lihat saja, atau mau cuci mata. Tetapi apa yang terjadi di pasar seringkali lebih dari itu. Cuci mata menjadi cuci dompet. Kenapa? Karena akhirnya membeli juga. Saya heran sekali bisa membeli barang berjuta-juta, sebelumnya tidak pernah ada rencana. Itu berarti kita tergoda mata. Begitu juga dengan membeli makanan. Tergoda mata juga ternyata. Lapar mata katanya. Sehingga makanan dibeli begitu banyak, lalu orang disuruh makan. Dirinya sendiri sementara barangkali tidak berminat untuk memakan salah satunya. Sehingga suami harus memakannya, teman harus memakannya, anak-anak harus memakannya gitu. Atau barangkali malah tidak ada yang makan sehingga terbuang sia-sia. Nah, kalau kita mengerti godaan-godaan ini, maka kita belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Belajar untuk benar-benar kita ketahui di situ titik lemah kita, dan kemudian saya berusaha berjuang untuk tidak melakukannya. Hanya dalam waktu 15 menit saja Anda meninggalkan toko itu atau toko makanan itu, Anda sudah bisa terbebas dari lapar mata atau lapar tadi ya, atau memang godaan mata tadi. Anda bisa belajar untuk menjauhi dosa dengan mengetahui kelemahan. Begitu juga dengan para laki-laki ya, yang sering menyalahkan perempuan karena digoda. Sebetulnya laki-laki itu jauh lebih rasional. Sehingga kalau laki-laki mudah tergoda itu, berarti godaannya berasal dari pikirannya sendiri. Kalau laki-laki menyetujui apa yang ditawarkan oleh perempuan, berarti dengan demikian dia sendiri bertanggung jawab atas kesalahan itu. Tidak ada kesalahan itu ditanggungkan hanya kepada kaum perempuan saja yang menggoda. Misalnya terjadi perselingkuhan pun, perselingkuhan itu tidak pernah satu orang. Kalau satu orang itu namanya narsisis kali ya. Tetapi kalau terjadi perselingkuhan, kedua belah pihak sama-sama bersalah. Dengan menyalahkan orang lain, kita tidak bergerak dan tidak berjalan, tidak maju kemana-mana. Tapi itu nanti kita akan bahas bahwa dengan menyadari kelemahan, dengan mau bertanya kepada Tuhan, dengan menyerahkan hidup pada pimpinan Tuhan, yang seperti yang dilakukan Maria pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda ini, kita belajar untuk mengajar diri kita sendiri, melatih diri kita supaya kita lebih pantas di hadapan Tuhan dengan mempengaruhi diri kita sendiri dan merayu diri kita sendiri agar kita mawas diri dan mempunyai berkat yang disebut penguasaan diri. Ya, dalam berkat-berkat yang disebutkan dalam sabda-sabda atau firman-firman berkat dari Roh itu salah satunya adalah penguasaan diri. Nah, itu yang saya kira sangat erat berkaitan dengan bacaan dari kitab Kejadian ini. Ya Romo, dari bacaan pertama hari ini ya Romo, kita bisa melihat bahwa sifat manusia itu yang tidak mau mengakui kesalahannya. Ya. Kalau tidak salah nih ya Romo, pada saat Hawa mengadakan pembicaraan dengan ular, sebenarnya Adam ada di situ kan Romo? Sebenarnya Adam ada di sekitar situ karena tidak dikatakan bahwa Adam melihat peristiwa itu. Karena kenapa? Karena si Hawa hanya mengatakan ular yang menggodaku. Berarti barangkali Adam ada di sekitar situ, tetapi Adam tidak ada dalam diskusi itu. Sehingga yang digoda memang yang pertama-tama adalah
perempuan. Karena ular tahu kelemahan perempuan itu ada pada matanya. Gitu. Ya, di sini juga hubungan kemuliaan dengan Allah itu sudah ternodai gitu ya Romo ya. Nah, bagaimana kita sebagai manusia bisa memperbaiki hubungan dengan Allah itu Romo? Ya, tadi saya katakan hubungan dengan Allah bisa diperbaiki kalau kita mawas diri, kalau kita mengenal titik-titik lemah kita. Yang satu titik lemahnya pada mata misalnya, tergoda pada mata. Yang satu titik lemahnya adalah pada pikiran, imajinasi ya. Karena justru terlalu rasional laki-laki ini banyak tergoda malah. Karena kita harus mengetahui benar apa yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna memang. Tetapi semua manusia diberi kesempatan untuk mengarah pada kesempurnaan. Sehingga barangkali sampai mati kita bisa hampir sempurna bisa. Untuk sempurna tidak adanya di surga, tapi sampai hampir sempurna itu mungkin. Kalimat itu barangkali bisa kita renungkan bersama. Karena ada banyak orang kudus yang juga manusia biasa seperti kita, akhirnya bisa mengalahkan egonya, bisa mengalahkan keinginannya, bisa mengalahkan kehendak-kehendaknya yang tidak teratur. Itu menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu bisa kita pelajari bersama. Ya. Kalau di sini keluarga dasar kita bisa melihat adalah Adam dan Hawa ya Romo ya. Kalau sekarang ini kita di dalam keluarga, kita juga sebagai satu keluarga itu dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dari luar, ya seperti Adam dan Hawa dipengaruhi oleh si ular ini. Nah, pada zaman sekarang ini bagaimana kita sebagai keluarga bisa jangan sampai dipengaruhi oleh godaan dari luar itu, Romo. Godaan itu sangat banyak. Dan memang godaan ini sangat dipengaruhi oleh titik lemah tadi saya bilang. Misalnya godaan itu berasal dari internet. Karena melihat barang-barang sekarang lebih mudah, nggak usah jalan, ada toko-toko online yang bisa kita lacak, tidak usah berjalan, kakinya lelah pun duitnya bisa keluar tuh ya sekarang. Betul. Kenapa? Karena kita beli secara online. Sedangkan godaan yang lain di internet juga untuk laki-laki, melihat situs-situs yang dilarang, situs-situs yang tidak pantas. Ya memang tidak ada yang melarang juga karena kuota Anda cocok, masih banyak, atau internet tanpa batas misalnya. Tetapi dengan melihat itu Anda tahu bahwa Anda makin terjerumus. Anda makin terlilit oleh mimpi-mimpi dan imajinasi. Nah, godaan-godaan dari luar itu bisa ada di rumah sih sebetulnya sekarang karena dengan peristiwa atau kondisi situasi digital seperti sekarang ini. Godaan dari luar yang lain adalah misalnya seperti relasi-relasi yang tidak sehat. Kita melihat bahwa kita tidak selalu bertemu dengan keluarga, dengan pasangan dan anak-anak. Lebih banyak waktu kita itu terpisah dengan mereka kalau kita bekerja di luar kan. Baik ibu-ibu berpisah dari anaknya di sekolah, ibu-ibu dengan sosialitanya, lalu bapak-bapak berada di kantor dan usahanya masing-masing. Nah, dengan godaan-godaan ini, maka relasi juga bisa menjadi godaan terberat kalau jarang ketemu. Oleh sebab itu, quality time harus dilakukan dengan sangat baik dan dipikirkan supaya apa? Supaya kita tidak terlilit oleh godaan-godaan karena relasi. Tadi dengan dunia digital, kedua dengan relasi, yang ketiga dengan kekuasaan. Kekuasaan kita untuk melakukan apa saja, mungkin karena kemakmuran dan kesejahteraan. Kita jadi mengembangkan hobi. Hobi itu menjauhkan kita dari keluarga juga. Atau kita bisa melakukan apa saja dengan uang. Tapi uang kita itu jangan sampai membuat kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Seperti membuat tindakan-tindakan yang justru menjauhkan karena sering pergi misalnya. Atau membeli barang-barang atau justru mengeluarkan uang dengan tujuan-tujuan yang tidak penting ya. Dan itu nanti akan menyusahkan seluruh keluarga juga. Saya kira banyak hal bisa kita renungkan di sana. Ya. Bagaimana Romo kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini ya Romo ya. Suatu keluarga kecil yang mempunyai hubungan baik dengan Allah di mana terpengaruh oleh kekuatan dari luar Romo. Nah, sebetulnya cara berpikirnya itu tidak perlu berpikir secara materialis atau secara personal saja. Mari kita berpikir secara rohani. Bacaan kedua menjawab soal itu. Bahwa dari bacaan kedua kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu bahwa Allah itu sebetulnya memberi kita kemampuan untuk menampik dan menolak hal-hal yang jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan baik.
Di situ dikatakan Allah telah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan tuh Allah telah menentukan kita menjadi milik Tuhan sehingga kita bisa kudus dan tak bercacat ya di hadapan Allah. Berarti kita ini potensial menjadi orang-orang kudus sebetulnya, menjadi orang-orang suci. Sadarilah bahwa kita punya kemampuan itu. Terlalu toleran pada diri sendiri itu juga bisa membuat kita sering jatuh. Ya namanya juga manusia, ya manusia mana ada sih yang sempurna, ya manusia pasti punya kelemahan lah. Kalau kalimat-kalimat itu kita ulang-ulang terus, kalimat itu akan membuat toleransi bagi kita untuk melakukan kejahatan. Kita menjadi terlalu permisif atau mengizinkan diri kita sendiri untuk melakukan kejahatan hanya karena kita seorang manusia. Ya saya kira hal itu tidak adil juga ya. Tidak adil kepada diri kita sendiri. Karena kita ini sebetulnya punya kemampuan untuk naik tingkat, tapi kita membiarkan diri untuk turun tingkat. Kenapa? Karena kita terlalu setuju dengan kemauan ular tadi yang ternyata banyak sumbernya. Ya dari bacaan kedua ini Romo berarti di sini kita dapat melihat bahwa Allah mengutus anaknya untuk mengembalikan hubungan yang telah terputus dalam dosa awal gitu Romo. Mengutus anak atau menyelamatkan kita itu bukan hanya dengan hadir lalu mati. Tetapi kita ingat perjuangan Yesus itu bukan hanya dengan diri dan nyawanya sendiri. Tetapi dengan pengajarannya. Dia hadir memberi teladan, dia hadir mencontohi kita, dan dia hadir dengan kata-kata firman. Dan itu semua melengkapi kita bagaimana kita harus berbuat sebenarnya. Karena kita pada dasarnya tidak tahu. Kita lahir secara inosen, kita tidak mengerti, dan Tuhan yang mengajar kita bagaimana bersikap di hadapan Allah. Ya, ada pesan apa lagi Romo yang dapat disampaikan dari bacaan hari ini Romo? Bersikaplah mawas diri dan jangan terlalu toleran. Biarkan dirimu dibimbing oleh Tuhan, oleh Roh Allah, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Maria. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dalam bimbingannya sehingga segala sesuatu yang berat menjadi lebih ringan. Karena dia membuat Allah berkuasa. Jadilah seperti yang engkau kehendaki dan bukan seperti yang aku kehendaki. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik di sesi yang pertama ini. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Erwin, di sesi yang kedua ini sebelumnya Romo berkenan untuk mengulang sedikit Romo apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi. Sahabat Oase Rohani Katolik, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tadi dalam sesi yang pertama kita belajar bagaimana seseorang itu bisa tergoda oleh godaan-godaan yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Di era digital seperti sekarang ini banyak godaan-godaan yang tidak terlihat tetapi secara intens dengan kekuatan bisa mengantar kita juga untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, untuk itu kita memahami dan harus memahami apa yang bisa menggoda kita. Titik lemah kita di mana? Ada yang titik lemahnya pada mata, tadi saya bilang, karena berkeinginan, lapar mata, belanja, contoh-contoh itu ya. Dan juga pada pikiran atau terlalu rasional, misalnya seperti para laki-laki atau para suami, bapak-bapak, kita bisa sangat rasional sehingga kita bisa tergoda juga untuk kurang percaya kepada Tuhan. Nah, dari situ kita belajar untuk merenungkan yang baik yang bisa dibuat. Dan salah satu contoh yang dibuat yang baik adalah dari perayaan pada hari ini, yaitu Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Maria adalah manusia biasa, tetapi dia dikandung tanpa noda. Kenapa?
karena dia benar-benar mengerti kekurangannya, dia benar-benar mengerti bagaimana dia harus taat kepada Allah, kepada Tuhan, dan dia benar-benar mengerti bagaimana harus memilih, yaitu memilih untuk mendahulukan Tuhan. Mari kita belajar untuk itu tadi dalam sesi yang pertama dan ini yang sesi yang kedua. Ya. Nah, sekarang di sesi yang kedua ini, Romo, inspirasi apa yang dapat disampaikan dari bacaan Injil hari ini, Romo? Ya, baik. Tadi dalam bacaan yang pertama kita mengenal Hawa sebagai penyebab dosa, ya. Entah dia mengatakan bahwa ular sebagai penyebabnya, tapi kita ketahui bahwa dosa seorang manusia diawali oleh seorang perempuan bernama Hawa yang adalah ibu semua manusia. Nah, sekarang ini kita belajar justru dari seorang pribadi Maria yang mengembalikan martabat manusia menjadi martabat yang tertinggi, yang bagi Allah sangat mengagumkan. Maria menjadi gambaran ibu kita juga yang sekarang ini kita sebut sebagai Bunda Maria atau Ibu Maria. Kalau Hawa tergoda oleh ular, Maria justru sebaliknya. Dia menerima tawaran dari malaikat Gabriel. Ular dibandingkan dengan malaikat Gabriel. Ular sebagai lambang setan, sedangkan Gabriel sebagai lambang kebaikan karena dia adalah malaikat pembawa kabar sukacita. Nah, Maria memilih sesuatu yang benar karena Maria tetap bertanya. Dia takut, dia seorang yang inosen, tidak tahu apa-apa, dia seorang yang polos, tetapi dia mengenal betul bahwa kehendak Allah pasti yang terbaik dalam hidupnya. Dia bertanya, dia berdiskusi juga dengan Gabriel, kenapa saya? Saya kan belum bersuami, bagaimana mungkin? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus ditangkap bukan sebagai pembelaan diri. Lain seperti tadi Adam dan Hawa yang membela dirinya tidak bersalah. Maria justru menempatkan dirinya sebagai seorang yang inosen. Saya nggak tahu, maka saya tanya nih. Dan pertanyaan saya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan penolakan. Saya bertanya, kok saya? Kan saya belum bersuami. Kenapa saya? Dia pasti mengatakan jauh lebih banyak dari itu ya. Dan dia bertanya tetapi seorang yang bertanya tetapi tidak meragu, dialah Maria. Jadi Maria itu disebut tidak bernoda karena di dalam pertanyaannya, dalam pernyataannya, dalam kalimat-kalimatnya, dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang membuat dirinya kelihatan tidak percaya. Justru kalimat-kalimat itu menunjukkan bahwa dia sangat percaya. Kenapa Tuhan berkenan? Dijawabnya oleh malaikat Gabriel, karena Roh Kuduslah, maka engkau akan mengandung. Maka anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus. Kudus artinya berasal dari Allah. Nah, dia tahu, oh ini berasal dari Allah. Anak yang akan aku kandung juga berasal dari Allah. Jadi pasti yang baik. Lalu dia bertanya lagi, tapi aku belum bersuami. Dikatakan lagi, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Sehingga Maria memang benar-benar melahirkan ke atas kekuatan atau kuasa mujizat Roh Kudus. Dan ini adalah mujizat yang besar, bahkan sangat besar. Dan kita tidak tahu misteri ini. Bagaimana misteri ini dijelaskan, sampai detik ini tidak ada yang mengetahuinya. Hanya Allah yang sungguh tahu. Tetapi kita percaya karena kehendaknya baik. Seperti Maria, dia mengatakan, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Dalam bahasa Latin disebut fiat voluntas tua. Jadilah seperti yang engkau kehendaki dan bukan seperti yang aku kehendaki. Sungguh hati dan juga pikiran serta pribadi Maria ini tanpa noda. Karena dia bisa mengatakan itu, maka kita belajar untuk menyerahkan peristiwa-peristiwa yang tidak kita pahami. Peristiwa-peristiwa yang berujung pada ketidaktahuan kita. Kita mau menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Tuhan yang memiliki rahasia di dunia ini. Kita serahkan agar semuanya tetap menjadi baik. Sulit buat kita orang-orang di dunia modern bersikap seperti Maria. Sebab semuanya udah ketahuan. Kita nggak tahu, kita tanya Google. Kita nggak tahu, kita tanya Yahoo. Kita nggak ngerti, kita lihat internet. Jawaban-jawaban dari sana semuanya ada. Seolah-olah kita jadi maha tahu. Oleh sebab itu kadang kita pongah juga. Kita sombong. Kita seperti sudah mengetahui semuanya. Sehingga pengetahuan-pengetahuan yang bersifat religius dan rohani sering kita tampik karena tidak jelas. Tidak kelihatan. Memang Allah akan tidak kelihatan dan tidak jelas. Tetapi yang tidak jelas itu bagi orang beriman justru sangat jelas. Dia merasakan atau
kita semua yang beriman merasakan bahwa Allah itu ada meskipun tidak kelihatan. Dan ini sangat menyenangkan untuk kita. Marilah kita mengembangkan itu dan kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kita dalam segala sesuatu yang tidak kita ketahui dengan jelas itu. Di dalamnya kita belajar seperti Maria yang diberkati Tuhan bukan karena kehebatannya, bukan terutama karena kepandaiannya, tapi Maria diberkati justru karena penyerahan dan imannya. Romo, dalam keraguan-raguannya Maria pada saat ia dikatakan akan hamil, padahal dia belum bersuami ya Romo ya. Tapi di situ dia ada sempat berdialog langsung dengan Santo Gabriel, di mana Santo Gabriel itu menguatkan. Iya, itu dialog oleh dia itu memang dialog seperti dialog dengan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa malaikat itu adalah utusan Tuhan. Malaikat itu benar-benar menyuarakan dan hanya menyuarakan apa yang ingin disuarakan oleh Tuhan. Malaikat itu representasi, fotokopi yang jauh lebih jelas dari kehendak Tuhan. Malaikat Gabriel tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang lain. Itu fungsi malaikat. Jadi malaikat itu hanya sebagai pembawa pesan. Karenanya Gabriel disebut sebagai pembawa kabar gembira. Dan kabar gembira itu tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang dikurangi. Semuanya berasal dari Tuhan. Nah, ketika Maria berdiskusi dengan malaikat Gabriel, dia mengetahui lebih banyak apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakannya ya. Maria benar-benar memahami apa yang harus dilakukan justru karena Gabriel memberitahukan sesuatu yang tidak jelas. Dan ini yang membuat kita kagum. Kekaguman kita sekali lagi bukan karena Maria itu hebat dan pintar menjawab seperti Hawa tadi. Hawa dan Adam tadi menjawab dengan sangat pintar, dengan lincah, sehingga akhirnya ular terhukum ya. Tetapi kali ini tidak ada yang terhukum. Tapi Maria menyerahkan segala sesuatu ke dalam pimpinan Tuhan. Dan satu hal lagi yang penting adalah bahwa kejadian Maria ini adalah kejadian yang dikehendaki oleh Tuhan. Kejadian atau kelahiran Maria sendiri atau penciptaan Maria sendiri itu diakui oleh gereja sebagai penciptaan yang unik. Maria manusia biasa tetapi diciptakan tanpa noda. Tanpa noda artinya ya tanpa dosa asal. Bagaimana itu? Kita harus percaya. Di bagian ini dogma gereja sangat mempengaruhi kita ya. Kita tidak perlu bertanya mengapa bisa begitu. Kalau dia benar-benar manusia kan harusnya berdosa, harusnya bersalah ini itu. Tetapi di sini letaknya dogma. Dogma itu adalah ajaran gereja yang hanya dijawab amin. Kita tidak boleh bertanya dan kita tidak bisa mendiskusikan dengan rasio sampai terbukti kebenarannya. Tapi dogma adalah sesuatu yang ditetapkan oleh gereja dan kita tinggal percaya saja. Sebab memang ada penjelasannya, tetapi penjelasan itu barangkali tidak pernah memadai. Tapi kita percaya bagaimana ada seorang Maria yang begitu hebat dan melampaui batas-batas atau keterbatasan kekurangan pikir manusia yang bisa dia lakukan. Dan itu yang membuat gereja kita kagum juga. Maka kita percaya bahwa Maria ini sudah direncanakan begitu. Ya, dalam bacaan kedua tadi jelas, sebab Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi mestinya kalau dia memilih kita, apalagi dia pasti memilih Maria, merencanakan itu sebelum dunia dijadikan ya. Dan yang penting lagi adalah bukan hanya karena dipilih seolah-olah Maria menjadi robot. Maria tidak bisa mempunyai kehendak bebas. Maria tetap bebas. Buktinya apa? Maria bertanya. Bertanya itu dalam arti tertentu dia bingung juga, dia takut juga. Kalau dia sudah ditetapkan sejak semula seperti robot, maka dia nggak usah bertanya. Tapi kelihatan bahwa Maria itu mempunyai kehendak bebas. Dia bertanya, dia ingin penjelasan, dia ingin jawaban, tetapi penjelasan dan jawaban yang tidak jelas itu dijawabnya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seperti yang Engkau kehendaki. Jadi disinilah letaknya bagaimana Maria bisa menyerahkan dirinya kembali kepada, kalau pakai bahasa saudara-saudara kita Muslim ya, dengan bahasa yang sangat bagus, dia kembali kepada fitrahnya, dia kembali kepada asal penciptaannya, yaitu dia kembali menjadi manusia yang sejati, manusia yang baik, manusia yang diciptakan Allah tanpa noda, dan itu dia ekspresikan dengan bahasa fiat voluntas tua tadi. Dia tidak pernah menolak sedikit pun dari kalimat-kalimat malaikat yang keluar dari
mulut Gabriel dan itu disetujuinya meskipun dia tidak tahu. Ini pasti ada satu hal yang istimewa dari Maria, kendati dia manusia biasa. Romo, apa hikmahnya yang dapat kita ambil, Romo, dari kejadian yang dialami oleh Maria ini? Hikmahnya kadang-kadang kita tidak tahu apa yang mau dibuat oleh Tuhan ya. Tidak semua hal harus jelas juga dalam dunia ini. Kejadian-kejadian di dunia ini banyak hal yang tidak jelas. Ya, kita bisa melihat juga mengapa begini, mengapa begitu. Kadang-kadang kedukaan juga terjadi dalam hidup kita ya. Kadang-kadang hal-hal yang tidak jelas membuat kita berduka, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Itu tidak pernah dijelaskan dengan sangat tuntas oleh Tuhan. Tetapi harus kita katakan bahwa kita hanya bisa mengamini saja. Nah, mengamini itu memerlukan iman gitu. Karena belum tentu jawaban-jawaban akan lebih jelas gitu. Mengapa ada kedukaan di dunia ini kalau Tuhan penuh kasih? Seperti saya sudah sering menyampaikan ya, dalam istilah filsafat pertanyaan itu bisa ditambahkan begini. Mengapa ada nyamuk kalau nyamuk tidak berguna sama sekali buat kita? Kalau Tuhan berkuasa, kenapa Dia ciptakan makhluk yang tidak berguna ini? Hanya membuat sakit, hanya membuat sesuatu yang baik menjadi jelek. Hanya apakah dengan memberi makan katak kita sudah cukup mengatakan bahwa nyamuk itu berguna? Nyamuk di kota tidak dimakan oleh katak satupun, tetapi menyakiti kita. Membuat petaka ya, kalau kita bicarakan secara rasional hal-hal seperti ini tidak jelas, apalagi salah seorang saudara kita barangkali ada yang dipanggil oleh Tuhan dengan sangat cepat. Kita bertanya kenapa? Kenapa ada perang? Dan pertanyaan-pertanyaan itu seringkali tidak bisa kita jawab. Maka sikap seorang Maria ini penting buat kita. Fiat voluntas tua. Sehingga penyerahan itu menjadi tanda iman yang hidup. Orang yang selalu bertanya dan mendapat jawabannya barangkali belum seorang yang beriman. Tetapi dia adalah seorang yang pandai menemukan alasan. Tetapi orang yang beriman dalam kebutaannya, kebutaan dalam arti kebutaan pengetahuannya, dia tetap bisa percaya bahwa Tuhan masih ada. Bahwa Tuhan memberkati, bahwa Tuhan menghendaki apa yang dilakukannya. Ini sungguh-sungguh dengan mata iman saja. Bukan dengan mata biasa kita, jasmani kita bisa mengerti lebih jauh. Saya kira itu yang sangat penting kita pikirkan. Terutama kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita sejak kecil. Misalnya kita ajak mereka berdoa. Anak-anak akan bertanya, kenapa harus berdoa? Ya kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kita kemakmuran ini. Kan kemakmuran karena Allah, bukan anak Allah. Kan kemakmuran karena papa atau bapak bekerja. Kalau bapak nggak kerja juga kan nggak dapat duit. Apa bisa berdoa doang dapat duit? Nah kita harus mengatakan, tapi pekerjaan itu dari Allah. Bukan pekerjaan itu dari bosnya. Terus kita akan dikejar. Akhirnya kita hanya mengatakan, kalau mama atau ibu percaya bahwa pekerjaan papamu, pekerjaan bapakmu, dan juga pekerjaan yang pantas, dan juga penghasilan, rezeki itu berasal dari Allah. Dan ibu sangat percaya, sudah kita berdoa. Buat apa kita tidak percaya kalau kita sudah mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Ibu percaya, makanya ibu bisa mengatakan seperti itu kepadamu. Dan berilah keyakinan itu dari hati yang tulus, bukan dari kata-kata yang rasional. Kita berikan itu dari hati dengan kesungguhan. Ketika kita menyampaikan dengan sungguh-sungguh, saya kira anak-anak dan orang-orang yang berada di rumah yang di dekat kita juga akan segera lebih mudah memahami dan mengikuti keyakinan iman kita. Daripada kita menyampaikannya melulu sebagai seorang yang pandai menjawab gitu ya. Ya, Romo, Maria mengandung Yesus itu dapat kita sebutkan sebagai keluarga kudus ya Romo ya keluarganya. Betul. Nah, bagaimana Romo sekarang dalam keluarga kita supaya kita juga bisa disebut sebagai keluarga kudus. Tapi bukan hanya disebut saja Romo, tapi bisa mempraktekannya seperti keluarga kudusnya Maria dan Yusuf itu. Sebetulnya simbol keluarga kudus dalam hidup kita juga bisa kita katakan sebagai sesuatu yang mungkin, sangat mungkin malah. Tadi bacaan kedua mengatakan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita kudus dan tak bercacat. Berarti kalau kita membangun keluarga, keluarga dibangun oleh kita,
Maka kudus, 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 anaknya 3, 4 misalnya ya. Bukan 2 ya anaknya ya. Harus lebih dari 2 nih. Nah, misalnya anaknya ada 3 dengan suami istri nih, kumpulan dari 5, 6 orang yang kudus ini akan menjadikan dia keluarga kudus. Jadi sebelum berbuat apa-apa, kalau kita mengikuti kehendak Tuhan saja misalnya, kita rajin ke gereja bersama, kita kalau ngomong juga nggak saling menyakiti, kita latihan untuk hidup memahami satu sama lain, itu saja sudah keluarga kudus. Jangan mencari sesuatu yang besar-besar, carilah sesuatu yang sederhana yang mungkin kita lakukan. Dengan begitu saya yakin bahwa kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Nah, kalau melakukan kehendak Tuhan bersama-sama dengan seluruh keluarga, kekudusan itu akan makin tampak. Kita jadi orang-orang yang membuktikan, bukan orang-orang yang merumuskan. Kalau kita jadi orang yang merumuskan, barangkali rumusan-rumusan kita akan bagus-bagus. Tapi ke gereja aja jarang bareng. Satu ke gereja, satu enggak. Kalau lagi marah, dikit-dikit kabur. Kalau lagi marah, dikit-dikit nggak mau ngomong di rumah. Atau nanti yang satunya mengalami situasi berat, sampai sedih, yang satu lagi nggak tahu. Gimana mau disebut keluarga kudus? Keluarga kudus itu saling mengerti. Yang satu sakit, satu mengetahui. Yang satu lagi sedih, yang satu tanya. Yang satu lagi nggak suka hati dan kecewa, yang satu juga berusaha mendekat. Sehingga satu sama lain berusaha untuk menciptakan surga. Nah, surga di rumah ini yang membuat keluarga kita menjadi kudus. Bukan dengan hal-hal yang besar. Kita tidak perlu berjuang untuk menjadi santo-santa. Tetapi biarlah status itu diberikan Tuhan kelak kalau kita sudah tiada, sudah dipanggilnya. Dan orang-orang yang sekarang ini de facto melihat kita, hidup kita juga cocok dengan pewartaan itu ya. Kadang kita memang sulit tuh justru karena kita ingin langsung besar-besar. Melakukan hal yang besar-besar, spektakuler. Dan akhirnya kita merasa khawatir atau kita merasa putus asa karena tidak mungkin menjangkau sesuatu yang perfect itu. Tidak mungkin sempurna. Seperti dalam sesi yang pertama tadi saya mengatakan bahwa kita tidak mungkin menjadi sempurna. Tapi sekurang-kurangnya ketika kita dipanggil Tuhan paling tidak kita hampir sempurna itu boleh. Karena hampir sempurna berarti kita masih manusia ya. Kita belum Tuhan. Yang sempurna hanya Tuhan. Kita boleh punya kesalahan. Tapi kalau kesalahan kita hari demi hari semakin berkurang, dengan itu saja kita sudah bisa digolongkan sebagai orang yang kudus. Tidak dimengerti sebagai kehebatan, tetapi status itu diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan khawatir akan menjadi orang yang selalu terbatas. Kalau kita mempercayai diri kita ini terbatas, itu namanya kita toleran terhadap keterbatasan kita. Akhirnya nggak mau bergerak, nggak mau maju dan tidak kemana-mana juga. Jadi di sini sangat penting unsur kepedulian ya Romo ya. Kepedulian itu menjadi sesuatu yang penting supaya hidup bersama menjadi baik. Dan kepedulian itu mesti kita usahakan dengan hidup yang baik tadi. Misalnya saya sebagai seorang bapak, maka saya akan peduli terhadap anak-anak saya. Kata-kata saya jaga, saya nggak akan ngomong kotor misalnya. Saya nggak akan ngomong kasar kepada mereka. Tapi saya akan berani ngomong kepada mereka sesuatu yang baik. Nah, ketika saya mendidik mereka dengan baik, disitulah saya menjadi kudus. Disitulah saya mencari kehendak Tuhan. Nggak lewat hal-hal yang besar-besar hanya dengan berdoa terus-menerus. Tidak ya. Para ibu pun juga begitu. Kalau mau disebut seperti orang kudus, ya tindakannya harus menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik. Menjadi teladan ya. Menjadi teladan ya. Teladan itu yang bisa dilihat loh. Bukan hanya teladan berdoa. Teladan itu bisa teladan melakukan. Berdoa dan melakukan harus menjadi satu kesatuan supaya orang percaya saya memang dirahmati oleh Tuhan dan dibimbing oleh Roh Kudus gitu. Itu yang menurut saya penting. Ya. Baik Romo, pesan apa lagi Romo yang dapat disampaikan dari Injil hari ini? Percayalah bahwa kita ini orang-orang yang diberkati. Kadang hanya dengan bermodalkan iman, kepercayaan bahwa kita sudah diberkati, sudah dicintai, itu saja memampukan kita untuk berubah. Saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, percayalah bahwa kita ini sudah lebih dulu dicintai oleh Tuhan. Jangan merasa sepi, jangan merasa bahwa kita ditinggalkan sendirian, hidup kita kayaknya jelek banget. Dan harus kita ingat,
Masa Natal harus happy, harus gembira di dalam hati. Masa Natal adalah masanya bertobat dari hidup kita yang selalu merasa pahit. Inilah saatnya buat kita merasakan kemanisan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan harus dinyanyikan nih. Kita harus siap-siap menyanyi, mendekor rumah kita. Ini sudah tanggal 8. Maka sebetulnya awal Desember kita juga boleh ya. Awal Desember kita sudah boleh merayakan kegembiraan Advent, bukan Natal, dengan cara apa? Memasang pohon-pohon Natal, mendekor rumah kita, mempersiapkan makanan, membeli baju-baju yang cocok buat ke gereja nanti bersama dengan anak-anak supaya terasa kegembiraannya sekarang, suasananya begitu. Baiklah Romo, Romo sekarang bisa memberikan kesimpulan atau benang merah dari bacaan kita hari ini, Romo. Iya, benang merahnya ada 2 perempuan yang hari ini menjadi tokoh. Tokoh pertama adalah Hawa yang menjadi penyebab dosa. Kenapa? Karena Hawa membela dirinya. Demikian juga Adam ya. Tapi tokoh yang kedua sama-sama perempuan adalah Maria. Kalau Hawa menjadi penyebab dosa pertama, maka perempuan juga yang menjadi penyebab rekonsiliasi manusia dengan Allah. Rekonsiliasi artinya memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Maka fungsi perempuan tidak lagi menjadi penyebab dosa, tapi menjadi pencipta rahmat. Kalau ditanggapi dengan hati yang tulus, hati yang bersih, dengan istilah Maria dikandung tanpa noda, kita berarti juga ingin membersihkan diri kita supaya pikiran-pikiran kita dijauhkan dari hal yang membuat Tuhan sedih ya. Dijauhkan dari hal-hal yang membuat Tuhan marah dan tidak berkenan di hatinya. Buatlah hidup kita itu menjadi pewartaan yang hidup. Sehingga kita jalan, kita lewat aja seolah-olah orang udah tahu bahwa kita orang baik. Gitulah. Mungkin Romo ada pesan Advent Romo yang ingin disampaikan Romo. Pesan Advent gembira saja. Mumpung ini baru minggu kedua, kita happy ya. Jangan membuat Natal kita nanti menjadi suatu acara yang didahului dengan peristiwa-peristiwa yang sedih. Lalu pertobatan itu menjadi begitu syahdu, mengharu biru gitu ya. Ini bukan masa Prapaskah. Masa Advent itu nuansanya ungu tapi gembira gitu. Nah, gembiralah. Jangan lupa mengikuti bulan keluarga di lingkungan-lingkungan ya. Karena dengan begitu kita menunjukkan kegembiraan kita dan langsung mewartakan kepada orang lain. Saya ikut gembira. Saya setuju pada sukacita bersama. Dan saya mendukung acara kita bersama. Ajak anak-anak, ajak orang tua, semuanya harus gembira. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini. Sebelumnya kita akan menutupnya dalam doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Erwin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bergembira karena mempunyai Bunda seperti Maria. Bunda yang tahu bagaimana menyenangkan hatimu melalui penyerahan diri yang tanpa batas. Terima kasih kami mempunyai Bunda yang selalu berdoa bagi kami. Semoga pada hari raya Bunda Maria dikandung tanpa noda ini, kami pun juga teringat akan jalan hidup kami yang sudah sejak semula Engkau berkati. Biarlah kami berani menjadi saksi-saksi iman, memilih sesuatu yang baik, dan menjadi saksi bagi pasangan, anak-anak maupun orang tua kami. Ya Allah Roh Kudus, berkatilah kami, agar kegembiraan masa Advent menjadi modal bagi kami untuk merayakan kedatangan Yesus Kristus di hari Natal lagi. Hari Natal nanti dalam suasana yang lebih mengembirakan. Dalam namanya yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Erwin untuk permenungannya hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Erwin dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata, Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan saya Lili Teja mohon pamit undur diri. Salam persatuan dalam kebinekaan. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
Saudari-saudaraku, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, kita semua tahu dan mengalami bahwa kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang berada dalam keadaan prihatin, bahkan cemas, karena tersebarnya wabah virus corona COVID-19 dengan segala akibatnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk tidak panik, untuk tidak cemas berlebihan, seperti anjuran para pemimpin bangsa kita. Kita berharap dan yakin semuanya akan menjadi baik kembali. Kita berterima kasih kepada para pemimpin bangsa kita yang pasti akan terus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Kita berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang dengan tulus mengambil risiko membantu para penderita untuk penyembuhan mereka. Kita berterima kasih kepada para profesional dalam berbagai bidang ilmu yang terus berusaha mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Bagi kita, ini semua adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman. Kita doakan saudari-saudara kita yang menjadi korban dari virus ini. Semoga yang meninggal diterima dalam kemuliaan abadi, yang sakit disembuhkan. Mari kita doakan pula para pemimpin bangsa, tenaga kesehatan, dan semua yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua yang perlu untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Semoga keadaan ini mendorong kita semua untuk semakin dan terus bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Keuskupan Agung Jakarta akan segera memberikan pedoman praktis, khususnya di dalam rangka peribadatan. Semoga Allah yang Maha Kasih menjaga dan melindungi kita semua. Ku tahu kau yang sanggup atasi